Belum. Selamat beribadah buat kita sekalian. Sebelum kita melakukan ibadah ini, kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus melalui anak-Mu yang berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, serta perilaku dan perbuatan kami semakin suci dan benar dan tidak tercemar oleh dunia ini, sehingga kami bersama orang-orang yang percaya kepadamu layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. 2, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. 4, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 269 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 282 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan epistel yang diambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menembus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagian timur. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang diciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 9 Januari 2022. Shalom. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kehidupan kita hingga pada saat ini. Dan kita dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Kiranya melalui ibadah ini kita semakin mengenal bahwa Yesus adalah Anak Allah. 2. Nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Epifania yang pertama. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah Yesus adalah Anak Allah. 3. Keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu tanggal 2 Januari 2022, persembahan kantong pertama 90.000, persembahan kantong kedua 90.000, persembahan kantong ketiga 86.000, jumlah keseluruhan Rp266.000. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan namanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena di siang hari ini kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Bapa, yang mungkin saat ini masih mengikuti ibadah lewat virtual Zoom. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Beri mereka kesehatan dan berkat yang luar biasa ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Kau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Juga di tengah-tengah saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti virtual Zoom. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih belum sempat hadir di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Ataupun saudara-saudara kami yang masih bermalas-malasan untuk datang dan mendengar firman-Mu ya Bapa. Tidak intinya Engkau ya Tuhan senantiasa membuka pintu hatinya, agar minggu-minggu yang akan datang kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kesibukan masing-masing ya Tuhan, Kau senantiasa memberkatinya ya Bapa, dan senantiasa Engkau memberikan anugerah yang terbesar ya Bapa,
agar mereka yang saat ini dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu berjalan dengan sempurna ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu menyertai mereka atau saudara-saudara kami ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan ya Bapa. Tidak intinya Bapa, Engkau hadir dan setia di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah setiap pergumulan yang mereka hadapi dapat mereka atasi ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa. Dan sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Urapi mulai bibirnya ya Bapa. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat memperkuat iman percaya kami di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan dalam 1 minggu ini ya Bapa. Ajari kami ya Bapa, agar persembahan yang sudah kami kumpulkan dapat kami pergunakan sesuai kehendak Tuhan ya, seturut kehendak Tuhan. Dan bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan mereka yang sudah memberikan persembahan ya Bapak. Bapak, inilah doa kami yang mungkin di hadapan belum sempurna. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapak. Baik pribadi lepas pribadi, baik kami sengaja pun tidak, kiranya Tuhan senantiasa memberikan pengampunan dosa kami. Dan berkat-berkat yang kami peroleh tiap-tiap harinya ya Bapak, tidak terbatas. Terima kasih ya Bapak, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kantong pertama dan kedua sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, 1 dan seterusnya. Ingat akan nama Yesus, yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Yang bakar
baik jasmani maupun rohani. Semuanya itu oleh karena Engkau mengasihi kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Waktu dan kesempatan ini kami datang kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami di saat kami mendengar kebenaran firman Tuhan, agar firman itu menjadi sungguh dan terang di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Berkati semua jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang lewat Zoom. Engkau memberikan mereka iluminasi, sehingga dengan itu mereka menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan setiap hari. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan bersyukur dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17, kemudian nanti selanjutnya ayat yang ke-21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, dan membersihkan tempat pengirikan, dan untuk mengumpulkan gandumnya dan ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dan api yang tidak terpadamkan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan menyanyi satu pujian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, Yesus adalah anak Allah. Dengan jelas ketika Yesus datang ke bumi ini, Dia menjadi pembawa damai, pembawa berkat, dan kita semua sampai kepada kehidupan yang kekal di surga
itu oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Dan orang Israel, karena sosok Tuhan Yesus sudah sangat lama dinubuatkan oleh para nabi, di mana dia lahir, di mana dia akan disalibkan, di mana dia akan naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya, maka sesungguhnya orang Israel sangat mengharapkan sosok pribadi Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan ketika Yohanes datang sebagai orang yang diutus Tuhan mempersiapkan jalan untuk Kristus, orang-orang Israel datang kepada Yohanes seperti yang kita baca tadi. Apakah engkau Mesias itu? Demikian kata mereka. Dan dengan jelas Yohanes berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku mempersiapkan jalan untuk kamu, sehingga kamu boleh mengenal Yesus Kristus. Dan selanjutnya, kalau kita nanti membahas, ada dua hal yang disampaikan oleh Yohanes sebagai yang berhak Yesus anak Allah memiliki kuasa penuh di dalam dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Maka Yohanes mengatakan, aku bukan dia, tetapi akan datang. Dan aku tidak layak untuk membuka tali kasutnya pun. Kemudian dia uraikan, kalau Yesus akan datang, maka dia akan memberikan kuasa kepadamu. Itu yang pertama kali diucapkan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia sedang ditanyain oleh tokoh-tokoh Yahudi, para imam-imam kepala pada masa itu. Dan juga masyarakat banyak yang tentu tahu tentang sejarah Yohanes Pembaptis. Bagaimana dia lahir, bagaimana dia dinubuatkan, dan apa yang dilakukannya. Karena memang dia sudah mengerjakan sesuatu sebelum Yesus melayani. Dia sudah banyak membaptis orang di Sungai Yordan. Kemudian datang Yesus Kristus juga dibaptiskan oleh Yohanes, yang walaupun masa itu dilarang oleh Yohanes. Seharusnya akulah yang perlu dibaptis. Tapi Yesus mengatakan, biarlah hal ini terjadi karena demikianlah kita menggenapkan hukum Taurat. Jadi kedatangan Yesus sebagai anak Allah ke dunia ini sesungguhnya adalah untuk menggenapi yang tertulis. Dan bagian dari apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah Yesus anak Allah dan dia berkuasa. Salah satu kuasa itu adalah dia memberikan Roh Kudus. Itu terbukti ketika di Kisah Rasul pasal 2 yang juga sudah lama dinubuatkan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan itu fakta terjadi di Kisah Rasul pasal 2 ketika bangsa Israel dari seluruh dunia datang untuk berbakti, karena memang pada saat itu Yerusalemlah satu-satunya tempat di mana bangsa itu menyembah Allah, yaitu di Bait Allah. Dan semua orang datang ke sana sekali setahun. Dan tepat pada hari Pentakosta, sebagaimana yang juga sudah dinubuatkan 750 tahun sebelum peristiwa itu, dan itu pun terjadi. Sesuai dengan janji Kristus, kalau aku pergi ke surga, aku akan menurunkan Roh Kudus untuk menyertai kamu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus.
Dan itu menjadi awal pertama kali kekristenan dimulai. Pencurahan Roh Kudus itu. Dan sampai hari ini firman Tuhan menjelaskan bahwa kita semua mendapatkan karunia dari Roh Kudus. Bagaimana caranya? Ketika kita mengemalkan seluruh kebenaran firman Tuhan, kemudian kita datang kepada Tuhan membaca firman-Nya, karena firman ini adalah hasil karya dari Roh Kudus. Efesus pasal 5 kalau kita baca, bagaimana Roh Kudus berkarya, sehingga ini menjadi satu buku. Dan juga 2 Petrus kalau dibaca 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Jadi Roh Kudus itu sangat berkarya di muka bumi ini sehingga kita bisa mengenal Allah dengan baik. Bahkan di Roma pasal yang ke-8, ayat 26 sampai 28 dikatakan bahwa Roh itu membantu, membimbing, menolong saat kita tidak tahu harus berbuat apa. Begitu hebatnya kehidupan kita sebagai orang Kristen ditolong oleh Tuhan setiap hari. Jadi kita diberi power, kekuatan untuk menghadapi situasi kehidupan pada saat ini. Perlu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita syukuri lewat doa kita, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, kita bersekutu bersama-sama. Tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita selalu ditolong oleh Tuhan. Jadi itu yang dilakukan oleh Kristus sebagai anak Allah kepada kita semua. Dan Allah dari surga juga meyakinkan itu. Kalau kita baca dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5, ketika mereka pergi di atas bukit dan di situ para rasul melihat Yesus diliputi oleh Roh, kemuliaan dari surga. Dan pada saat itu kalau kita baca di ayat 5 mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sama dengan ini. Peristiwa yang sama. Allah Bapa di surga memperkenalkan Yesus kepada para rasul. Dengarkanlah dia. Artinya, kalau kita sebagai orang Kristen mengenal Allah, itu dari kitab suci yang sudah dituliskan oleh para rasul. Dan kita menjadi orang-orang yang bisa percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan kita perlu mendengarkan Kristus. Bagaimana kita bisa mendengar Kristus? Tentu ada caranya. Kalau di Roma pasal 10 ayat 10 sampai 15 mengatakan kita harus dengar firman, baca firman, dituntun Roh Kudus. Bahkan itu menjadi hakim nanti firman itu. Kalau di Yohanes pasal yang ke-12, coba kita baca ayat yang ke-48. Mengatakan begini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kita dibekali oleh Allah. Dia sebagai anak Allah memberikan harapan. Dan harapan itu dia tuliskan. Supaya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Satu-satunya yang bisa membuat kita mengenal Yesus anak Allah ketika kita membaca firman itu. Dan itu juga nanti yang menjadi saksi ketika kita meninggalkan dunia ini dan akan bersama dengan Tuhan. Ini yang menjadi saksinya dan ini yang menjadi hakimnya di mana kita bisa bersama dengan Dia. Jadi sangat perlu sekali kita hidup mengenal Yesus sebagai anak Allah.
Itu yang pertama yang sedang diperkenalkan oleh Yohanes. Dengarkanlah dia. Kemudian yang kedua, selain daripada dia beri kuasa, dia beri firman kepada kita sebagai anak Allah, di situ juga Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah membaptis dengan api. Kalau tadi membaptis dengan Roh Kudus, dia juga membaptis dengan api. Pertanyaannya adalah, membaptis dengan api seperti apa? Ini kalau kita baca ayat yang ke-17 sebenarnya menjelaskan. Dikatakan bahwa alat penampi sudah ada di tangannya. Gandum akan dikumpulkan ke tempatnya, ke lumbung, tapi jerami dikumpulkan kepada tempatnya, neraka. Jadi Yesus sebagai anak Allah berkuasa untuk menempatkan kita di mana kita berada, tapi sesuai dengan tingkah laku di dalam dunia ini. Kalau memang manusia tidak mau mengenal Allah, ada bagiannya. Jadi nanti Yesus gak bisa disalahkan. Oh Tuhan, kami belum pernah tahu tentang Engkau adalah anak Allah. Gak bisa. Karena dia sudah beri firman. Dari surga sudah dikatakan, ini anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Maka sampai 3 kali Petrus mengatakan hal yang sama. Kalau kita baca juga nanti di 1 Petrus, dia juga katakan itu kepada semua orang Kristen yang sudah merantau. Ketika kami bersama-sama di atas bukit, katanya, kami melihat kemuliaan Kristus dan terdengar suara dari surga. Dengarkan Yesus. Sama beritanya. Artinya perlu Yesus itu menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Saat mengerjakan apapun, mestinya dia selalu di dalam pikiran kita. Sehingga kalau kita melangkah, di saat kita susah, saat kita punya problem, saat kita punya hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran kita, ketika Yesus di dalam hidup kita, kita hadirkan dia lewat apa yang kita tahu, kita baca firman-Nya, janji-janji Tuhan, kita akan dibantu oleh Tuhan. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Lepaskan bebanmu, kata Tuhan di situ. Datang kepadaku, karena kuk yang kupasang ringan ada. Kuk itu adalah firman. Nah, kalau kita tahu firman Kristus, maka beban yang berat dalam hidup kita itu akan benar-benar bisa menjadi ringan. Itu janji Tuhan. Jadi orang yang sudah di dalam Tuhan mengenal Kristus sebagai anak Allah, itu luar biasa hidupnya sebenarnya. Sangat luar biasa sekali. Karena kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Kalau kita baca nanti kitab Galatia pasal 3, kita dimateraikan. Nah, kalau kita tetap di dalam Allah, siapa yang menjadi lawan kita? Karena dia selalu menolong kita dalam segala kesusahan kita. Itu keunikan kita sebagai orang Kristen. Maka dari itu, ini dengan nada yang keras disampaikan oleh Yohanes masa itu, karena juga kalau kita baca dalam Matius pasal yang ketiga, hai kamu keturunan ular beludak. Itu yang dia bilang masa itu. Posisinya sama. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Itu yang diinginkan oleh Allah bagi setiap pendengarnya. Dan mereka dibaptiskan. Tapi ada juga orang yang dibaptis tapi gaya hidupnya gak berubah. Maka dikatakan tadi keturunan ular beludak. Nah, kalau keturunan ular beludak itu sama halnya tadi tidak mau mendengar firman Tuhan. Maka hasilnya tadi dikatakan oleh Yohanes, alat penampi sudah di tangannya.
Dia akan pisahkan yang gandum ke tempat yang baik, ke lumbung. Tapi kalau dia jerami, itu akan dibuang ke dalam neraka. Dan itu akan selalu tepat pada ucapan Tuhan. Tidak akan pernah berubah. Jadi tugas kita adalah mengimani firman itu, mengimani Yesus sebagai Allah yang datang, yang memberikan kuasa kepada kita. Saya ingin bacakan bagaimana nasib dari mereka yang tidak mau mengenal Allah atau Injil Kristus dalam 2 Tesalonika pasal 1 dikatakan demikian. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi sebenarnya ini berita baik bagi kita yang sudah percaya. Karena tugas kita adalah mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan kehidupan, keyakinan kita tentang Yesus anak Allah yang memberikan kuasa itu. Dan kita sudah terjamin hidupnya akan bersama dengan Kristus di surga, di dalam kerajaan itu. Tapi bagi mereka yang tidak mau mendengar Injil, sudah ada bagiannya, yaitu di dalam neraka. Jadi informasinya selalu sama. Ketika Yohanes tadi mengatakan alat penampis sudah di tangannya, membaptis dengan api, berarti namanya dibaptis itu kan sesuatu yang diselam, dialami di dalam satu tempat itu. Definisinya seperti itu, dia alami di situ. Diliputi. Dan terus seperti itu. Dan kebinasaan itu akan menimpa setiap mereka yang tidak mau mengenal Yesus sebagai anak Allah. Bukan Tuhan tidak memberikan informasi yang jelas kepada manusia di muka bumi, tetapi Dia sudah menghadirkan tokoh-tokoh. Dia hadirkan para raja, Dia hadirkan para hakim, Dia hadirkan imam-imam, nabi-nabi, dan terakhir di perjanjian baru diberikan para rasul, dan para rasul turun kemudian itu ada orang-orang yang bisa mengajar, para pastor, kemudian para penginjil. Semua itu menjadi alat Allah untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang sudah 2000 tahun yang lalu Yesus sampaikan kepada umat manusia. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah karena kita sudah di dalam Kristus. Yang perlu adalah kita mempertahankan itu, supaya kehidupan kita hari ini, nanti, dan yang akan datang, ketika Dia datang menjemput kita, maka kita sudah ada di dalam Kristus. Jadi itu yang berusaha disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia ditanya, siapa kamu? Apakah kau Mesias? Dan dia sudah menjelaskan itu kepada bangsa Yahudi. Dan ketika kita baca firman ini, kita juga sudah mendapatkan berita yang sama tentang Yesus anak Allah. Bahwa Dia akan memberikan kuasa kepada kita, bahwa Dia akan menjadi hakim di masa yang akan datang, dan bahwa Dia akan mengumpulkan kita semua ada di dalam surga. Betapa indahnya bersama dengan Kristus.
Tetapi seketika lamanya kita harus mengalami kadang-kadang duka cita di dunia ini. Tidak semuanya selalu bersuka cita. Ketika Tuhan Yesus lahir, dia harus dilarikan ke Mesir. Bukannya Allah tidak mau membunuh Herodes. Lebih gampang sebenarnya bunuh Herodes. Tapi Allah gak lakukan itu. Malaikat Tuhan mengatakan pindah ke Mesir. Dan setelah mati Herodesnya dipanggil lagi dia dari sana. Jadi perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita mengalami segalanya. Kalau dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 mengatakan kita harus melawan segala muslihat iblis di dunia ini dan kalahkan dengan iman. Jadi kalau kita sudah diserang oleh iblis dan kita kalah, itu artinya kita belum sepenuhnya untuk menjadikan Yesus sebagai tumpuan harapan kita. Jadi itu pesan Tuhan pada hari ini. Mari kita yakinkan dalam hidup kita bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang bisa, yang mampu memampukan kita dan sampai kepada hadiratnya di surga. Itu yang akan memberikan satu kehidupan kepada kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan kita nyanyikan satu pujian. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman itu mengubah kehidupan kami dan juga mendekatkan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini dan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bantu kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menjaga, meliputi kami hari demi hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan bersyukur kehadirat Tuhan. Amin. Kita menyanyikan pujian sambil mengumpulkan persembahan kita. Tuhan, jangan damai bagiku.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari apa yang Engkau berikan kepada kami akan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pakai untuk mengembangkan kerajaan Tuhan, khususnya di GKPA yang ada di tempat ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya.